Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, pada saat orang-orang merasa skeptis terhadap Chu Feng, tapi orang-orang di luar Starfield Variance Realm benar-benar gempar. Berada di luar, mereka dapat melihat segala sesuatu yang terjadi di alam Purple Star Variance. Apa yang dikatakan Chu Feng memanglah benar. Pintu masuk dan keluar ke Realm Variance bintang ungu telah ditutup. Pada awalnya, mereka bingung mengapa pintu masuk bisa ditutup. Mereka pun mengira, itu dilakukan oleh Purple Star Hall. Hanya setelah mendengar penjelasan Chu Feng barulah mereka menyadari, bahwa pintu masuk ditutup karena perubahan yang telah terjadi di alam Variance bintang ungu. Mereka sekali lagi ditakjubkan oleh kinerja Chu Feng. Kemampuan pengamatannya sudah jelas bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh spiritualis jubah suci Tan Naga biasa. Chu Feng itu terlalu menakutkan. Mengabaikan kekuatan bertarungnya, kemampuan pengamatannya itu adalah sesuatu yang belum pernah aku saksikan ataupun dengar sebelumnya. Mungkinkah ini kemampuan spiritualis dunia jubah suci transformasi naga peringkat 2? Orang-orang di luar berseru tanpa henti. Selain itu, Chu Feng benar-benar tidak menyadari pujian dari orang-orang di luar. Bahkan jika dia tahu tentang pujian itu, dia tidak akan repot-repot memperhatikan mereka. Chu Feng tidak memiliki energi untuk menyibukkan diri dengan hal semacam itu. Karena dia telah menyadari bahaya alam Variance bintang ungu, dia secara alami merenungkan bagaimana menyelesaikan situasi berbahaya yang mereka hadapi ini. Kalau tidak hanya yang lain akan mati, tetapi bahkan dia sendiri juga akan mati. Bergemuruh. Gemuruh yang keras segera terdengar, dan baut petir yang tak terhitung jumlahnya muncul di awan putih. Petir berkumpul bersamaan, dan membentuk lautan petir yang melonjak dan menderu di langit. Baut petir itu sangat besar, dan mereka seperti naga raksasa yang menembus awan. Petir itu memancarkan kekuatan yang menindas, dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan destruktif. Satu hal yang layak disebutkan adalah kenyataannya, bahwa semua petir itu berwarna putih. Meskipun sangat perkasa, tapi itu tidak tampak menakutkan, malahan sebaliknya, itu tampak sangat menyilaukan dan sakral ketika cahayanya berkedip di langit. Seolah-olah kilat itu tidak akan membahayakan siapapun, seandainya tidak ada yang memprovokasi hal itu. Selain itu, kilat itu juga sangat berbahaya. Begitu kilat tersebut muncul, orang-orang di dalam Purple Star Variance Realm mengalihkan pandangan mereka ke arah Chu Feng. Kurang lebihnya, ekspresi malu muncul di mata mereka. Sementara itu, mereka tidak punya pilihan selain percaya pada klaimnya. Perkataannya memang benar, tempat ini sangat berbahaya. Saking berbahayanya, sehingga mereka bahkan bisa kehilangan nyawa mereka di sini. Petir putih di langit itu menjadi indikasi terbaik. Pahlawan muda Chu Feng, apa yang harus kita lakukan sekarang? Orang-orang yang merasa skeptis terhadap Chu Feng sebelumnya, sekarang mereka semua berbalik untuk mencari bantuannya. Meskipun dia adalah orang termuda di sini dan harus menjadi junior tanpa otoritas untuk berbicara, tapi dia adalah satu-satunya orang yang dapat melihat semuanya di sini, dan juga satu-satunya orang dengan kemampuan untuk memimpin mereka keluar dari tempat berbahaya ini. Dengan demikian, bahkan para ahli dari generasi yang lebih tua saja, mereka menganggap Chu Feng sebagai pilar dan pemimpin mereka. Jangan bertindak ceroboh, karena yang terpenting adalah, jangan menyentuh petirnya. Jika menyentuh petir, itu akan memunculkan petir kesengsaraan. Pada saat itu, kita tidak akan bisa lagi melarikan diri. Kecuali ada seseorang yang mampu menahan kesengsaraannya, karena jika tidak, semua orang akan mati, dan alam bintang ungu Variance juga akan hancur, kata Chu Feng. Petir akan menyerang kita. Kerumunan menjadi lebih takut, itu setelah mendengar peringatan Chu Feng. Pada saat yang sama, mereka percaya kata-katanya benar-benar terbukti, dan tidak ada dari mereka yang bertindak ceroboh. Teman muda Chu Feng, apakah ada cara untuk menembus formasi berbahaya ini? Tanya Pang Yuyang. Karena kesengsaraan petir ini adalah formasi besar, maka secara alami ada cara untuk menembusnya. Hanya saja, formasi besar ini sangatlah kuat. Ada beberapa celah yang bisa aku manfaatkan, aku harus hati-hati memeriksa formasi besar ini untuk menemukan cara agar bisa menembusnya. Mata Chu Feng terfokus pada awan sepanjang saat dia berbicara.
Para pengamat juga tidak bisa mengatakan apa yang spesial dari matanya. Tapi Chu Feng benar-benar mengaktifkan mata surgawinya sepanjang waktu, dan sedang memeriksa perubahan pada petir di langit. Baiklah semuanya, jangan bertindak ceroboh. Mari kita semua mendengarkan instruksi teman muda Chu Feng, kata Pang Yuyang dengan nada memerintah. Meskipun orang-orang dari Aula Bintang Ungu tidak akan berpartisipasi dalam masalah Purple Star Variance Realm, tapi saat ini merupakan situasi yang luar biasa di mana semua orang akan mati jika terjadi kesalahan. Pada saat seperti ini, Pang Yuyang harus menunjukkan prestise dan kekuatannya untuk memastikan peran kepemimpinan. Mendengar itu, semua orang menyetujui kata-katanya. Bahkan jika dia tidak mengatakan apa-apa, tetap tidak ada yang akan bertindak ceroboh. Bas-bas. Tepat pada saat ini, aura yang sangat kuat tiba-tiba muncul dari kilat yang menakutkan. Merasakan aura itu, batu penuntun bintang sebenarnya mulai bergetar hebat. Semua kerumunan menoleh ke atas, lalu tampaklah keserakahan dan kerinduan yang muncul di wajah mereka. Ada pertemuan energi alami yang sangat kuat. Energi alaminya begitu kuat, sehingga mereka bisa memikat setiap orang yang hadir. Selanjutnya setelah diperiksa lebih dekat, kerumunan bisa melihat sinar cahaya terang di awan yang berada di atas kepala mereka. Sinar cahaya itu adalah bayangan berbentuk humanoid. Sinar cahaya humanoid itulah yang memancarkan aura yang mampu membuat kerumunan panik. Mungkinkah itu harta karun legendaris? Pikiran yang sama juga muncul di benak semua orang. Mereka semua merasa bahwa cahaya humanoid itu adalah harta yang tersembunyi di alam Purple Star Variance. Pada saat yang sama ketika mereka berseru dengan kagum, mata mereka juga bersinar dengan cahaya. Jika itu pernah terjadi sebelumnya, bahkan jika harta karun legendaris muncul di Purple Star Variance Realm, maka itu tidak akan ada hubungannya dengan mereka. Namun, segalanya telah berbeda sekarang. Purple Star Hall telah memberitahu mereka, bahwa mereka diizinkan menyimpan semua yang mereka peroleh di sini sebelum mereka masuk. Ini bahkan termasuk harta karun legendaris itu. Karena itulah, masing-masing dari mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan harta karun legendaris itu. Bergemuruh. Tiba-tiba saja perubahan terjadi di dalam petir. Baut petir itu saling silang, dan membentuk 8 karakter besar di awan. Dia yang mampu, akan mendapatkan artefak ilahi era kuno. Karena petirnya selalu berubah, posisi 8 karakter besar itu bergerak tanpa henti. Tapi tidak peduli bagaimana mereka bergerak, mereka masih menerangi tubuh cahaya humanoid itu. Petir itu sebenarnya memimpin kerumunan untuk mendapatkan harta karun kultivasi itu. Setelah bertahun-tahun, akhirnya kamu muncul. Kehendak surga, ini benar-benar kehendak surga. Melihat perubahan di langit, penatua tertinggi Star Hall Ungu Pang Yuyang menjadi bersemangat. Senior, kamu tidak boleh berpikir tentang mengambil paksa harta itu. Harta itu dilindungi oleh petir. Jika kamu mendekatinya, kamu akan memicu kesengsaraan petir. Kamu tidak hanya akan mati, tapi kami juga akan mati. Chu Feng memperingatkan. Jalan kultivator adalah jalan melawan jalan surga. Langkah mana yang kita ambil, itu bukan langkah antara hidup dan mati. Tapi hari ini, harta yang sangat berharga ada di hadapan kita. Bagaimana mungkin seseorang meringkuk di depannya? Setelah mengucapkan kata-kata itu, tubuh Pang Yuyang bergeser. Dia terbang lurus ke arah kilat. Bodoh. Ekspresi Chu Feng berubah saat melihat ini. Dia tidak bisa menghentikan Pang Yuyang. Karena dia tidak bisa menghentikan Pang Yuyang, itu berarti bahwa dia tidak akan bisa mencegah petir kesengsaraan dari jatuh. Bergemuruh. Tepat setelah Pang Yuyang mendekati awan petir, sambaran petir itu segera menghantam. Petir putih itu seperti naga putih raksasa, di depan kilat itu, tubuh Pang Yuyang tampak sangat kecil dan tidak penting seperti semut. Melihat kilat yang masuk, Pang Yuyang mencoba menghindar. Tapi sayangnya, kilat itu lebih cepat darinya. Dengan ledakan yang keras, kilat itu menyambar Pang Yuyang. Sebelum kilat menghilang, tubuh Pang Yuyang muncul di depan orang banyak. Hanya Pang Yuyang saat ini jatuh dari langit seperti meteor. Tubuh Pang Yuyang benar-benar hangus seperti terbakar oleh amukan api. Dengan penampilan yang berubah tanpa bisa dikenali lagi, dia pun jatuh dari langit. Teriakannya saat ia jatuh, itu membuat kerumunan menyadari rasa sakit dan penderitaan macam apa yang ia derita. Seorang penatua agung dari Purple Star Hall ini, dia sebenarnya tidak mampu menahan satu serangan petir pun, dan dibiarkan dalam keadaan menyedihkan.
Melihat ini, semua orang menyadari betapa kuatnya kilat itu. Kakek Pang, Li Mengyue berencana untuk bergegas dan menangkap Pang Yuyang yang jatuh. Jangan pergi. Tapi Chu Feng mengulurkan tangannya, dan dia berniat untuk menghentikannya. Pada saat yang sama dia mengangkat lengannya, dan kekuatan rohnya seperti air terjun yang terbang keluar dari telapak tangannya. Begitu kekuatan rohnya bersentuhan dengan Pang Yuyang, ular kilat yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan dari tubuh Pang Yuyang. Ular kilat itu juga berwarna putih, dan mengeluarkan aura yang sama seperti kilat di awan. Meskipun mereka tidak sekuat kilat di atas awan, tapi mereka bukan sesuatu yang bisa dipandang rendah, itu karena mereka bahkan menghancurkan ruang itu sendiri. Selanjutnya, ular kilat itu mengikuti kekuatan roh dan membuat jalan mereka menuju Chu Feng. Untungnya Chu Feng sudah siap untuk ini. Karena itulah, dia memutuskan hubungan antara kekuatan rohnya dan tangannya. Dengan begitu, ular kilat itu pun gagal menyerang Chu Feng, dan mulai menimbulkan kekacauan di langit. Mereka mendatangkan malapetaka untuk waktu yang lama, sebelum akhirnya melemah secara bertahap. Terima kasih. Melihat ini, Li Mengyue menatap Chu Feng dengan mata penuh rasa terima kasih. Jika bukan karena Chu Feng menghentikannya, dia pasti akan bergegas untuk menangkap Pang Yuyang. Jika itu terjadi, ular kilat yang tersembunyi di dalam tubuhnya akan bergegas keluar dan menyerangnya. Dengan seberapa kuat ular kilat itu, dia mungkin akan merasa sangat sulit untuk menahannya. Bahkan jika dia tidak mati dari serangan tersebut, dia pasti akan menderita luka parah. Dan untungnya Chu Feng membantunya menghindari itu. Sekarang bukan waktunya untuk mengucapkan terima kasih. Chu Feng mengendalikan kekuatan rohnya, dan membawa Pang Yuyang di sebelah Li Mengyue. Selain itu, tatapannya terfokus pada awan petir di atas sepanjang waktu. Bergemuruh, petir melonjak hebat di langit. Dibandingkan dengan sebelumnya, petir yang sekarang tampak lebih menakutkan. Dan yang paling menakutkan dari semuanya adalah, awan petir perlahan-lahan turun dari atas. Itu seperti yang dikatakan Chu Feng, menyentuh petir akan membawa kesusahan petir itu turun. Pahlawan muda Chu Feng, apa yang harus kita lakukan sekarang? Melihat perubahan yang terjadi sekarang, praktis semua orang panik dan bertanya. Petir itu terlalu kuat. Satu sambaran petir saja, itu sudah cukup untuk menyebabkan peringkat 5 Utmost Exalted seperti Pang Yuyang hampir kehilangan nyawanya. Jika ratusan juta baut petir di awan semuanya melanda, semuanya akan sepenuhnya dimusnahkan. Bahkan bukan hanya orang-orang di dalam saja yang panik. Tapi orang-orang di luar juga tidak ingin menyaksikan kematian orang-orang yang ada di dalam. Namun sayangnya, petir kesengsaraan itu terlalu kuat, dan sudah tidak ada cara untuk melarikan diri dari Purple Star Variance Realm. Tidak ada yang tahu bagaimana menyelamatkan mereka yang terjebak di dalam sana. Bahkan Master Hall Purple Star tidak tahu harus berbuat apa. Sebenarnya kita hanya bisa mengambil risiko itu sekarang. Chu Feng berbicara lagi, dan juga nada suaranya sangat tenang saat dia mengucapkan kata-kata itu, seolah-olah dia telah membuat semacam keputusan. Chu Feng, mungkinkah kamu berencana untuk menantang kesengsaraan kilat itu? Tanya Li Mengyue. Pahlawan muda Chu Feng, kamu benar-benar tidak boleh mencoba hal seperti itu. Bahkan Lord Pang Yuyang tidak dapat menahan satu serangan pun dari kesengsaraan petir itu, lalu bagaimana mungkin kamu bisa menerimanya? Segera, yang lain juga mulai menghalangi Chu Feng setelah mengetahui keinginannya. Kesengsaraan petir kaliber ini bukanlah sesuatu yang bisa ditahan hanya dengan kultivasi seseorang. Apa yang diuji adalah ketekunan dan teknik seseorang. Karena kita akan mati, daripada menyerahkan diri pada nasib, maka lebih baik aku mengambil risiko, kata Chu Feng. Pahlawan muda Chu Feng, apakah tidak ada metode lain selain itu? Tanya kerumunan. Mereka tidak ingin Chu Feng mengambil risiko ini. Sebenarnya bahkan jika dia mati, mereka hanya akan merasa paling malu. Kematiannya ini tidak akan membuat mereka sedih atau gelisah. Tapi Chu Feng adalah satu-satunya orang yang bisa melihat melalui kesengsaraan kilat itu. Jika dia mati, mereka benar-benar tidak punya pilihan selain mengundurkan diri dari nasib, dan menunggu ajal mereka sendiri. Memang ada cara lain sebelumnya. Tapi sekarang, kesengsaraan petirnya telah dipicu, jadi sekarang sudah tidak ada cara lain lagi. Mengambilnya adalah satu-satunya pilihan. Jika ada orang di sini yang memiliki keberanian, kamu bisa bergabung denganku. Mungkin juga kamu bisa membantuku. Chu Feng melihat ke kerumunan yang hadir saat dia mengucapkan kata-kata itu.
Tapi orang banyak menghindari tatapan Chu Feng, dan tidak ada yang berani menatap wajahnya. Setelah menyaksikan apa yang terjadi pada Pang Yuyang, maka tidak ada yang berpikir untuk menghadapi kesengsaraan kilat itu. Sementara mereka tidak mau ketinggalan harta karun legendaris ini, maka mereka tahu setelah menyaksikan kegagalan Pang Yuyang barusan, bahwa mereka hanya akan mencari kematian dengan mengambil petir kesengsaraan. Melihat kerumunan bertingkah seperti ini, Chu Feng hanya bisa tertawa. Kemudian, dia menoleh ke atas dan melihat ke langit yang dipenuhi petir. Tampaknya hanya aku saja yang bisa menghadapi kesengsaraan kilat ini. Setelah Chu Feng selesai mengucapkan kata-kata itu, pakaiannya mulai berkibar tertiup angin. Sedikit demi sedikit, Chu Feng mulai mendekati petir kesengsaraan. Namun berbeda dengan Pang Yuyang, dia tidak bergegas menuju langit yang dipenuhi petir dengan kecepatan tercepatnya, tapi sebaliknya, dia naik secara perlahan. Kemudian, orang bisa melihat kilat dilepaskan dari tubuh Chu Feng. Petir itu juga berwarna putih. Namun, peti itu tidak menyebabkan kerusakan pada Chu Feng. Melihat itu, orang-orang pun dibuat bingung. Mereka tidak mengerti, mengapa perubahan seperti itu akan terjadi pada tubuh Chu Feng. Segera, seseorang menyuarakan analisis mereka. Aku mengerti. Pahlawan muda Chu Feng menggunakan teknik roh dunianya, itu untuk mengubah kekuatan rohnya menjadi halilintar untuk menyamar. Setelah analisis itu diangkat, itu segera bertemu dengan persetujuan orang banyak. Itu memang metode yang hebat. Tapi sayangnya, hanya pahlawan muda Chu Feng saja yang bisa mencapai itu, karena bagaimanapun, teknik roh dunianya begitu kuat. Selain dia, itu tidak ada dari kita yang bisa menyamar sebagai petir. Mari kita berharap, bahwa pahlawan muda Chu Feng berhasil melakukannya. Semua orang berharap untuk kesuksesan Chu Feng. Karena bagaimanapun, dia adalah harapan terakhir mereka. Jika dia gagal, maka mereka semua akan mati. Itu berhasil. Pahlawan muda Chu Feng tampaknya telah berhasil. Melihat bahwa kilat tidak mengenai Chu Feng meskipun dia semakin dekat dan lebih dekat dengan mereka, sukacita pun muncul di mata orang banyak. Sebelumnya Pang Yuyang hanya mendekati kilat, dan tidak benar-benar melakukan kontak dengan mereka. Namun dia sudah dipukul sampai terluka parah. Adapun Chu Feng, dia sudah lebih dekat dari Pang Yuyang. Meskipun kilat itu melonjak, tapi tidak ada yang berniat untuk menyerang Chu Feng. Melihat itu, orang merasa bahwa strategi Chu Feng mungkin akan berhasil. Dia telah berhasil menggunakan teknik roh dunianya untuk menipu kesengsaraan petir. Bergemuruh. Tapi tepat setelah pemikiran semacam ini muncul di pikiran mereka, keributan yang disebabkan oleh kilat di awan pun semakin menusuk telinga. Selanjutnya, petir itu melonjak lebih keras. Melihat ini, ekspresi kerumunan segera berubah. Mereka merasa bahwa perubahan pada kilat itu adalah pertanda buruk. Bergemuruh. Tiba-tiba, cahaya putih berkedip-kedip ketika langit dipenuhi dengan kilat yang menerjang sekaligus. Mereka semua diarahkan ke Chu Feng. Dalam sekejap mata, Chu Feng ditutupi oleh ratusan juta baut kilat. Seketika, sosok Chu Feng menghilang sepenuhnya. Bahkan auranya juga menghilang sepenuhnya. Satu-satunya hal yang terlihat oleh orang banyak adalah, langit yang dipenuhi dengan kilat yang menyelimuti lokasi di mana dia berada sebelumnya. Kerumunan bisa merasakan kekuatan menakutkan dari petir yang menyelimuti seluruh wilayah. Sial, melihat ini, wajah orang banyak berubah pucat. Adegan yang paling tidak ingin mereka saksikan pun akhirnya terjadi. Chu Feng tidak berhasil menipu petir dengan teknik roh dunianya. Tapi sebaliknya, dia menerima serangan yang menghancurkan. Membayangkan bagaimana Pang Yuyang terluka serius oleh satu sambaran petir, dan melihat bagaimana ratusan juta baut petir dengan gila membuat kekacauan ke tubuh Chu Feng, kerumunan merasa bahwa jangankan Chu Feng, bahkan Master Aula Bintang Ungu tidak diragukan lagi akan dibunuh jika dia berada di tempat Chu Feng saat ini. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.